Pecinta film, gimana kabarnya nih? Saya doakan semoga semua baik-baik saja tanpa kurang suatu apapun. Kembali lagi barengan Mimin cantik di channel Bandar Film. Bagi kamu yang pengen request film untuk direview, silahkan tulis di kolom komen ya. Oke, melanjutkan film yang kemarin telah kita bahas. Kali ini kita akan mereview sequel kedua film yang berjudul Maleficent, Mistress of Evil 2019. Bagi yang belum nonton review film yang sebelumnya, bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Nah, jika kemarin yang dilawan Maleficent adalah ayah kandung Aurora yang serakah, kali ini yang dilawan adalah ibu mertuanya Aurora yang lebih sadis dan lebih serakah daripada ayahnya Aurora. Di mana dia adalah orang yang menyebabkan perang terhadap kaumnya Maleficent. Hah? Mertua? Lalu dengan siapa Aurora menikah? Hah? Kaumnya Maleficent? Memangnya ada makhluk lain yang kayak Maleficent? Harus bersabar nih, nanti kita jelaskan satu-satu ya. Oke, tanpa spoiler banyak, jauhi keramaian, ambil posisi rebahan, pasang handsfree kalian, fokus pada film ini dan kita mulai videonya. Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa orang pemuda yang sedang menuju hutan atau kerajaan Morse. Mereka berencana akan menangkap atau mencuri makhluk kecil yang berbentuk jamur. Setelah menangkap makhluk kecil itu, tiba-tiba ada makhluk bertanduk dan bersayap yang mirip dengan Maleficent. Tapi dia bukan Maleficent. Dia berhasil membunuh dua orang pencuri itu dengan cara menggerakkan akar pohon hingga melilit mereka. Tapi ada satu pencuri yang berhasil selamat. Pencuri itu juga mengambil bunga berwarna merah yang ada di sana. Entah bunga apa itu. Kemudian pencuri itu kabur menyeberangi sungai dan menuju ke suatu kerajaan yang ada di seberang sungai itu. Kerajaan ini bukan kerajaannya Steven, tapi kerajaan yang lain. Kemudian dia menyerahkan makhluk jamur tadi kepada seorang yang ada di sana untuk ditukar dengan uang. Entah siapa orang itu. Dan orang itu juga mengambil bunga warna merah yang tadi. Gimana? Sudah banyak tanda tanya ya? Sabar dulu ya, kita akan lanjutkan cerita filmnya. Next. Scene beralih ke masa sekarang, di kerajaan Morse. Saat ini Maleficent menjadikan Aurora sebagai ratu di kerajaan Morse. Dan kerajaan yang dipimpin oleh ayahnya dulu diberikan kepada rakyatnya. Dan saat ini, Aurora telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik seperti Mimin. Jadi gak enak ngomongnya. Canda. Dia hidup bahagia bersama makhluk-makhluk yang ada di sana. Beberapa saat kemudian Pangeran Philip datang. Saat ini Philip juga telah tumbuh menjadi pria yang sangat ganteng dan gagah. Mereka berbincang-bincang sebentar. Aurora memiliki rencana untuk menyatukan kerajaan Morse dengan kerajaannya Philip. Dan Philip setuju akan hal itu. Dan beberapa kemudian Philip melamar Aurora dengan memberikannya sebuah cincin. Cie, dan tentu saja Aurora menerima lamaran itu dong. Yes. Devil yang mengetahui hal itu, kemudian dia memberitahukan kepada Maleficent. Kemudian Maleficent mendatangi Aurora. Dia tidak setuju dengan lamaran Philip, karena dia takut Philip akan sama dengan manusia lain yang mempunyai sifat serakah. Tapi Aurora menjelaskan bahwa Philip bukanlah orang yang seperti itu. Dan mereka juga diundang untuk makan malam merayakan lamaran itu. Semacam musyawarah antara besan lah. Tapi Maleficent merasa tidak nyaman karena dia tahu bahwa kerajaannya Philip tidak menginginkan dia. Waktu yang sama, Philip yang telah sampai di kerajaannya, dia menyampaikan kepada kedua orang tuanya bahwa lamarannya telah diterima oleh Aurora. Mereka sangat bahagia. Tapi kelihatannya ada yang aneh. Karena ibu Philip atau kita sebut saja Ratu, dia sangat menginginkan kehadiran Maleficent. Tapi kita berpikir positif aja lah. Ini kan pertemuan antara besan. Dan lagi pula akan ada persatuan dari dua kerajaan. Perlu diketahui bahwa penduduk di kerajaan Philip, mereka menganggap bahwa Maleficent adalah orang yang jahat. Dia banyak membantai prajurit. Dia mengutuk Aurora. Dan makhluk-makhluk di sana juga sering membunuh manusia. Ini ada benarnya juga sih. Karena waktu itu Maleficent berperang dengan raja sebelumnya. Dan karena manusialah yang mengusik Maleficent.
Tapi yang namanya gosip pasti ada sedikit lah yang dibelokkan. Kembali kepada Philip, dia sedang berbincang-bincang dengan sang ayah atau kita panggil saja raja. Sang raja sangat antusias dengan lamaran Philip yang telah diterima. Dan beliau juga sangat menginginkan kedua kerajaan bersatu. Tapi ternyata sang ratu ada di dekat situ dan sedang menguping. Nah, ini mulai diperlihatkan jika sang ratu memiliki niat jahat kepada Maleficent. Kemudian sang ratu berjalan ke sebuah ruang rahasia. Dan betapa terkejutnya kalian melihat ini. Di atas sana kondisi terlihat sangat damai. Tapi di ruang bawah tanah ini, para pasukan telah membuat senjata yang sangat banyak yang berbahan besi. Emang udah ada rencana nih buat berperang sama Maleficent. Gue sebel deh, lagi-lagi manusia menunjukkan keserakahannya. Padahal kan kalian hidup gak pernah diganggu sama Maleficent kan? Next, kemudian sang ratu menuju ruangan yang lain. Di situ ada seorang ilmuwan yang sedang meneliti makhluk-makhluk dari kerajaan Morse. Dan kini terjawab sudah untuk apa para pencuri di awal scene tadi mencuri makhluk jamur tadi. Ya, ternyata digunakan untuk penelitian. Entah penelitian macam apa yang sedang dikerjakan. Di ruangan itu pula, ternyata sang ratu juga menyimpan alat tenun yang ada jarumnya. Sama persis dengan alat tenun yang menusuk jari Aurora. Kembali kepada Aurora, mereka akan berangkat menuju kerajaan Philip. Aurora memberikan kain hitam kepada Maleficent yang bertujuan untuk menutupi tanduknya, agar tidak terlalu menakutkan jika nanti bertemu dengan manusia. Sebenarnya Maleficent tidak senang, tapi dia mengalah dan dia mau memakai kain itu. Kemudian mereka berangkat, dan ternyata kedua kerajaan itu cuma terpisah oleh sungai dan jaraknya sangat dekat sekali. Mereka mulai menyeberang sungai itu dengan jembatan yang dibuat Maleficent dengan menggunakan akar tanaman dari sihirnya. Ketika sampai di kerajaan itu, orang-orang di sana pada ketakutan dan masuk ke dalam rumah. Emang gosip itu tuh power luar biasa ya. Sampailah mereka di ruangan pertemuan. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Mereka semua disambut dengan baik oleh orang tua Philip. Kemudian mereka bersiap untuk makan bersama. Dan kemudian hal-hal yang tidak menyenangkan pun terjadi. Mulai dari alat makan yang terbuat dari besi, hidangannya burung rebus padahal kan devil burung juga. Memang pada sengaja nih bikin mereka tertekan. Suasana semakin panas ketika sang ratu sengaja mengungkit-ungkit masa lalu mereka. Dia mengatakan kalau Maleficent adalah orang jahat yang mengutuk Aurora dan juga membunuh Raja Steven. Ada benar juga sih, tapi kan cerita lengkapnya tidak seperti itu. Semakin lama sang ratu semakin menjelek-jelekan Maleficent dan karena tidak tahan, diperlakukan seperti itu akhirnya Maleficent marah dan mengeluarkan sihirnya yang membuat ruangan itu menjadi panik. Sengaja dia membuat marah Maleficent dan hal ini akan membuktikan bahwa Maleficent adalah orang jahat. Sang ratu kemudian menuju ke belakang raja dan tiba-tiba sang raja terjatuh. Kemudian sang ratu mengatakan jika Maleficent yang menyerang sang raja dengan sihirnya. Padahal mah enggak. Di sini masih belum diketahui apa yang terjadi kepada raja. Tapi yang pasti Maleficent difitnah atas semua kejadian ini. Aurora yang terkena omongan sang ratu kini mulai tidak suka dengan Maleficent. Ya ampun, padahal kan dia yang merawat kamu sejak kecil, Dek. Dek lagi. Maleficent yang tidak mau terus-terusan difitnah, kemudian dia kabur dari situ. Tapi di luar sana, salah satu orang kerajaan yang menembak Maleficent dengan peluru besi. Kemudian Maleficent terjatuh ke dalam sungai. Tapi ternyata ada makhluk lain yang mirip Maleficent yang ada di awal scene tadi. Dia menyelamatkan Maleficent dan membawanya terbang. Nah, ini kalau dibikin gosip jadinya gini guys. Maleficent datang ke kerajaan kemudian membuat kekacauan di sana, menyerang sang raja dan pergi begitu saja. Jadinya Maleficent yang salah atas kejadian itu.
Padahal kan kalau nggak dipancing-pancing juga nggak akan marah kan Maleficent. Kembali kepada Maleficent. Dia dibawa ke sebuah pulau, dia diobati lukanya. Pada pulau itu terdapat banyak sekali makhluk yang mirip dengan Maleficent. Maleficent ternyata diselamatkan oleh pria yang bernama Connell. Dan kemudian, dia mengajak Maleficent untuk berkeliling pulau itu. Connell yang juga menjelaskan bahwa awalnya mereka sangat banyak dan hidup bebas di luar sana. Tapi kemudian para manusia memburu mereka dan hanya tinggal mereka dan mereka bersembunyi di pulau itu. Ternyata makhluk yang seperti Maleficent disebut dengan Fae. Connell juga menjelaskan bahwa ada makhluk terkuat di evolusi mereka yaitu Ponic. Dan Maleficent adalah keturunan terakhir dari Ponic. Connell juga menjelaskan bahwa dia memiliki rencana untuk berdamai dengan manusia dan hidup bersama, dan meminta bantuan Maleficent untuk mewujudkannya. Di istana, pernikahan Aurora dan Philip akan diadakan 3 hari lagi dan semua penduduk kerajaan Morse diundang untuk pesta pernikahan itu. Aurora sedang memakai gaun untuk acara pernikahannya. Dia memakai gaun yang dibuatkan oleh para peri yang merawatnya dulu. Tapi sang ratu tidak setuju dan dia memberikan gaun yang lain. Mulai ada tekanan nih dari sang ratu. Dia merasa sangat tertekan dengan semua aturan sang ratu. Dan kini, dia tidak bisa merasakan kebebasan ketika bersama Maleficent dulu. Tapi sampai di sini, Aurora masih menyalahkan Maleficent di kejadian itu. Di tempat lain, di ruang penelitian, si peneliti mencampurkan bubuk besi dengan serbuk bunga merah tadi. Dan terbentuklah serbuk merah. Kemudian dia mencobanya kepada salah satu makhluk yang ditangkap dari kerajaan Morse. Dan yang terjadi adalah makhluk itu tewas saat itu juga. Jiwa peri dalam makhluk itu menghilang. Ini mah senjata pemusnah massal. Kemudian sang ratu memerintahkan pasukan untuk mengambil bunga merah sebanyak-banyaknya di kerajaan Morse. Maleficent yang merasakan ada yang mengambil bunga-bunga itu langsung datang ke kerajaan Morse. Tapi sampai di sana bunga-bunga itu sudah habis tak tersisa. Dia datang bersama Fae yang lain yang bernama Bora. Tiba-tiba dari balik pohon ternyata pasukan musuh mulai menembaki mereka. Dan tiba-tiba Connell datang untuk melindungi Maleficent dengan menggunakan tubuhnya. Dia terkena tembakan besi yang sangat banyak. Kemudian Bora langsung membantai semua pasukan itu. Hal ini membuat Maleficent semakin benci kepada manusia karena sifat serakah mereka yang gak ada obatnya. Mereka membawa Connell ke markas mereka dan beberapa saat kemudian, Connell harus menghembuskan nafas terakhirnya. Sedih banget. Sampailah pada hari pernikahan Aurora. Semua penduduk Morse datang ke kerajaan itu. Mereka sangat banyak dan beraneka ragam. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari tanaman sampai hewan-hewan. Dan kemudian mereka masuk pada sebuah gereja dan gereja itu ditutup dan dikunci dari luar. Mereka tidak tahu bahwa sang ratu akan membunuh mereka semua dengan menggunakan bubuk merah yang tadi. Di dalam istana, Aurora sedang berjalan dan tanpa sengaja dia sampai pada ruangan rahasia milik ratu. Dia membuka kunci rahasianya dan masuk ke tempat itu. Hal ini seperti saat dia terkena kutukan, di mana jarinya merasa gatal dan tubuhnya bergerak untuk mencari jarum yang menusuk jarinya. Sampailah Aurora di ruangan penelitian. Dia langsung menuju ke tempat di mana jarum itu berada. Jarinya bergerak sendiri menuju jarum itu.